Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 2. Zara menghilang. Keesokan paginya, Arka tak mendapati Zara masuk kerja. Berkali-kali dia bertanya kepada karyawan yang di sana, tapi mereka mengatakan jika tidak tahu. Karena mulai tak sabar, akhirnya Arka memilih untuk bertanya pada atasan gadis itu. "Apa? Anda tidak sedang main-main kan?" Arka terkejut, karena atasan Zara mengatakan jika gadis itu sudah berhenti sejak kemarin. Tapi kenapa dia bisa berhenti mendadak seperti itu? Apa Anda memarahinya? Arka terlihat marah. Dia tidak terima jika Zara berhenti bekerja di hotel, karena itu akan membuat dia semakin susah untuk bertemu dengannya. "Maafkan saya juga tidak mengerti kenapa Zara bisa keluar dengan mendadak. Yang jelas, saya lihat raut wajahnya ketika mengatakan ingin keluar, seperti menahan kesedihan. Mungkin telah terjadi sesuatu pada keluarganya yang membuatnya keluar dari pekerjaan." Arka terdiam. Laki-laki itu masih merenungi kemungkinan yang membuat Zara memilih keluar dari pekerjaan. Padahal mereka baru saja bertemu kemarin. Itu pun kesan pertemuan yang diberikan sangatlah buruk. Dia sudah menodai wanita cantik tersebut. Apa mungkin Zara keluar karena kejadian kemarin? Batin Arka. Karena tidak mau diputih rasa penasaran, akhirnya Arka memilih keluar dari hotel itu. Dia ingin mencari di mana tempat tinggal Zara. Sedangkan di tempat lain, Zara sudah berada di sebuah kota yang menurutnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Sebenarnya Zara memutuskan untuk pergi bukan karena kejadian kemarin, melainkan karena perkataan ibunya ketika dia menelpon semalam. "Aku tidak mau menikah dengannya, Bu. Kenapa ibu selalu memaksa aku untuk menikah dengan laki-laki yang tidak aku cintai? Ada Kak Rosa di rumah. Kenapa bukan dia saja yang menikah?" Kata Zara ketika ibunya menelpon hanya untuk menyuruhnya menikah dengan laki-laki yang tidak dia cintai sama sekali. "Kenapa kamu begitu keras kepala? Sudah cukup kakakmu mempermalukan keluarga kita. Tolong jangan tolak perjodohan ini. Dengan begitu hubungan kita dengan keluarga Pak Yanto akan terjalin semakin erat. Memangnya kamu tidak mau jadi istri juragan kontrakan? Kamu ingin bermimpi menjadi istri pengusaha seperti kakakmu, sampai mempermalukan diri?" Zara memutar mata malas. Kenapa ibunya selalu menyamakan Zara dan kakaknya? Padahal Zara semakin sekali tidak mau mencari laki-laki pengusaha seperti sang kakak. "Aku di sini beneran kuliah kok, Bu. Bukan ingin mencari suami. Bahkan aku belum lulus kuliah. Nanti ajalah kalau udah lulus." Tolak Zara mulai bernegosiasi dengan sang ibu. "Pokoknya nggak bisa. 3 hari ke depan Pak Yanto dan putranya akan ke rumah. Ibu harap kamu pulang kampung untuk bertemu dengan mereka. Kamu lihat dulu bagaimana putranya. Jangan seenaknya menolak," kekeh ibu dari Zara tersebut. Kedua orang tua Zara sudah malu akibat perbuatan putri pertamanya mereka, yaitu Rosa, yang menikah dengan suaminya hanya 1 minggu saja. Mereka juga tidak tahu apa penyebab bercerai anaknya tersebut. Yang jelas mereka masih melihat adanya rasa cinta diri Rosa yang begitu kuat kepada mantan suaminya yang tak lain adalah Arka. "Ibu, tolong jangan jodohkan aku dengan siapapun dulu. Aku janji setelah lulus kuliah mau menikah. Aku nggak mau keluarga kita dipandang sebelah mata lagi." "Nah, itu kamu tahu sendiri kalau keluarga kita dipandang sebelah mata. Terus kenapa kamu menolak perjodohan dengan anak Pak Yanto yang merupakan juragan kontrakan? Ingat Zara, ibu dan bapak belum tentu panjang umur.
lalu masih bisa melihat kalian menikah. Tolong turuti kemauan ibu ya. Zara menghela nafas panjang. Bukan tak mau menuruti kemauan kedua orang tuanya, tapi Zara masih sedikit trauma dengan laki-laki. Dia tak mau bernasib sama seperti kakaknya yang dicerai setelah 1 minggu menikah. Zara, panggil ibunya saat tak mendengar Zara menyahut dari seberang. Bukan tanpa sebab, mereka menjodohkan Zara dengan anak dari sahabat bapaknya itu. Mereka hanya ingin mengembalikan nama baik yang sudah terlanjur tercemar akibat perbuatan sang putri yang menikah hanya 1 minggu. Zara gak bisa janji, kata gadis itu akhirnya menyaut. Oh, jadi sekarang kamu mulai mau durhaka pada orang tua. Baiklah, besok ibu dan bapak akan pergi ke kota untuk menjemput kamu dan menyeret kamu untuk pulang menikah dengan anak Pak Yanto. Ibu dan dari Zahra mengakhiri panggilan secara sepihak, membuat gadis itu kalang kabut dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri saja. Daripada kedua orang tuanya nanti malah mempermalukan di depan umum. Zara tersadar dari lamunannya saat sebuah tangan menyentuh pundak. Gadis itu menoleh dan mendapati seorang gadis kecil memberikan kue padanya. Zara tersenyum, lalu mengucapkan terima kasih. Dia tidak tahu sudah berada sampai mana. Yang jelas, ketika dia bertanya pada salah satu penumpang, mereka mengatakan jika tempat yang ingin didatangi oleh Zara sudah dekat. Beberapa saat kemudian, bus yang ditumpangi oleh gadis itu sudah sampai di sebuah kos-kosan yang telah dia pesan sejak semalam. Itu pun karena bantuan dari temannya yang bekerja di kota ini. Zara, seorang gadis cantik berlari ke arahnya kemudian memeluk. Zara tersenyum, kemudian membalas pelukan sahabatnya itu. Sudah hampir 2 tahun mereka tidak bertemu. Tadinya aku pikir kamu gak bakalan jadi untuk tinggal di sini. Pokoknya nanti kamu harus cerita sama aku tentang alasan kenapa kamu pindah ke sini. Tuntut gadis itu dengan memanyunkan bibirnya, membuat Zara terkekeh. Zara menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Dia bingung harus menjawab seperti apa terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh temannya yang bernama Indah. Hehehe, iya deh, nanti aku ceritain. Jadi ini adalah kos-kosan yang kamu maksud? Tanya Zara menatap ke arah depan. Terdapat sebuah kosan dengan pintu berjajar di depannya. Dampak seperti tidak banyak yang menghuni, tapi ada juga beberapa yang keluar dari pintu tersebut. Iya, sesuai requestan kamu, yang jauh dari keramaian. By the way, kok kamu malah milih kos-kosan yang jauh dari keramaian sih? Bukannya bagus ya kalau kita tinggal di tempat yang cukup ramai? Nanti kan kalau mau beli apa-apa jadi gampang. Indah mulai cerewet, mengingat adanya kejanggalan dari permintaan sahabatnya itu. Kamu kan tahu kalau aku orangnya introvert. Jadi suasana seperti ini yang aku suka, jawab Zara seadanya. Tak ingin ke taraf tengah berbohong. Iya juga sih. Ya udah yuk masuk. Ini aku udah beliin makanan buat Kaita. Indah memperlihatkan 2 buah kresek yang dia pegang. Keduanya masuk ke dalam kos-kosan yang sudah disewa oleh Indah untuk Zara. Semalam Zara sudah mentransfer uang untuk uang muka membayar kosan. Kalau kamu pindah ke sini, terus gimana sama kuliah kamu? Nggak mungkin dong kamu keluar secara mendadak juga, tanya Indah membuat tubuh Zara membeku. Dia menghela nafas panjang sebelum berkata, mungkin aku juga akan keluar dari kampus, kata Zara membuat Indah menoleh dengan cepat. Hah? Seriusan mau keluar? Ya ampun, sayang banget loh. Padahal udah semester 4, kata Indah menyayangkan keputusan Zara. Dirinya yang tidak kuliah saja menyayangkan, apalagi Zara yang menjalaninya langsung. Sebenarnya aku juga berat melakukannya, tapi semua ini ada alasan.
Zara mulai menceritakan alasan pergi dari kota sebelumnya. Sebenarnya dia agak berat untuk berbagi cerita pada orang lain. Tapi karena itu adalah Indah, jadi Zara sedikit percaya. Tapi kenapa harus keluar dari kampus? Kan kamu bisa pindah tempat tinggal kalau ingin menghindari kedua orang tuamu. Kata Indah lagi, merasa jika alasan yang dilakukan oleh Zara sedikit tidak masuk akal. Maunya sih gitu, tapi aku juga takut kalau kedua orang tuaku datang ke kampus terus menyeret kau pulang. Kamu kan tahu gimana nekatnya mereka. Ucap Zara membuat Indah mengerti. Dia tahu bagaimana keluarga Zara, karena Indah dan Zara merupakan tetangga dulu. Setelah kematian kedua orang tuanya, Indah memutuskan pergi merantau untuk melanjutkan hidup. Karena di kampung, para keluarganya tidak ada yang peduli dengan kehidupan Indah. Baiklah kalau begitu. Aku juga nggak bisa memaksa kamu, sahut Indah sambil tersenyum tipis. Makasih karena udah mau bantuin aku. Ngomong-ngomong kamu di sini kerja apa? Tanya Zara mengalihkan topik pembicaraan. Aku bekerja di sebuah restoran sebagai waiters. Ya meskipun kerjaannya agak melelahkan, tapi sebandinglah sama gajinya. Jawab Indah sambil mengupas buah yang ada di dalam kresek tadi. Dia sengaja membeli buah-buahan karena ingin membuat rujak bersama Zara. Waktu di kampung dulu, mereka kerap berkumpul sambil merujak. Oh, kira-kira masih ada nggak ya lowongan pekerjaan untuk aku? Tanya Zara, membuat Indah berpikir sejenak sebelum menjawab. Kerja sambil kuliah maksud kamu? Iya, rencananya aku akan mendaftar kampus di sini setelah aku mengurus surat pindah nanti. Kalau gitu nanti aja deh aku tanya sama teman-teman. Barangkali mereka ada yang tahu tempat yang mencari pekerjaan paruh waktu. Jawab Indah yang langsung mendapat anggukan kepala dari Zara. Gadis itu merasa bersyukur karena dianugerahi sahabat baik seperti Indah. Sial, umpat Arka ketika salah satu orang suruhannya mengatakan jika Zara juga sudah pindah tempat tinggal. Oh Zara, kenapa kamu malah menghilang? Padahal aku baru saja ingin mendekati kamu. Arka memijit keningnya yang terasa sakit. Ingatannya kembali kepada kejadian kemarin, di mana dirinya menjamah Zara dengan brutal. Bahkan dia tidak membiarkan gadis itu bernafas barang sedikit pun. Apa mungkin gadis itu pergi karena ingin menghindar darinya? Kalau benar seperti itu, maka Arka akan berusaha lebih keras untuk mencari keberadaan Zara. Hal itu dia lakukan karena ingin menjerat Zara, agar gadis itu tidak bisa pergi lari dari kehidupannya. Rasanya dia bisa gila jika harus kehilangan Zara untuk yang kedua kalinya. Bos, gadis itu ternyata juga sudah pindah dari kampus. Tiba-tiba orang suruhannya yang lain juga melapor, membuat Arka mengerang kesal lalu melempar buku yang ada di tangan. Cepat kalian cari keberadaannya dan bawa dia kemari dalam keadaan hidup. Teriakan mulai kehilangan kesabarannya. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.